Sebelum Ekaristi, betul-betul kenali Tuhan, rasakan kehadirannya. Jangan sibuk sama yang lain. Itu yang pertama. Siapa yang sering kali ngecek handphone waktu sebelum Ekaristi mulai? Saya Romo. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Baik? Izinkan saya di awal video ini untuk menyapa Anda dimanapun Anda berada dengan sapaan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya juga di awal video ini untuk mengajak Anda berdoa. Mari kita satukan hati, iman kita, buka diri Anda. Izinkan Tuhan tinggal dalam kehidupan Anda. Izinkan Tuhan campur tangan dalam segala masalah-masalah kita. Tuhan Yesus, tinggallah bersama-sama dengan kami anak-anak-Mu. Jadilah kekuatan bagi kami sepanjang hidup kami. Tuntunlah kami yang harus melewati lika-liku kehidupan yang seringkali tidak mudah untuk kehidupan kami. Bapa yang baik, tolonglah mereka yang sedang sakit. Sembuhkan mereka. Bagi mereka yang sedang mengalami kebuntuan, bagimu tidak ada yang mustahil. Bagi mereka yang patah semangat, kuatkan mereka lagi. Bagi mereka yang sedang menjauh darimu, panggil mereka pulang. Hidup dalam dekapan-Mu. Tuhan Yesus, tinggallah bersama kami, sertai kehidupan kami. Mengalir berkat buat anak-anak-Mu yang percaya pada kuasa kemahakuasaan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tadi di awal saya mengucapkan selamat hari Minggu. Sayangnya, meskipun teknologi makin maju, teknologi komunikasi makin maju, semakin jarang saya mendengar umat beriman ngucapin selamat hari Minggu ya, Tuhan memberkati. Coba mulai latih dari sekarang, kita khususkan hari Minggu untuk kehidupan kita. Di kolom-kolom komen silakan Anda dari mana ucapan selamat hari Minggu Tuhan memberkati. Termasuk juga untuk orang-orang di sekitar Anda. Mengapa? Hari Minggu adalah harinya Tuhan. Hari istimewa buat orang-orang pengikut Kristus. Buat kita orang-orang Kristiani. Apakah Anda tahu sejak zaman gereja perdana, zaman para rasul masih hidup, mereka di hari Minggu berkumpul, berdoa, memecah-mecahkan roti. Dan terjadilah banyak pemulihan-pemulihan, keajaiban-keajaiban. Hidup mereka dikuatkan, persaudaraan mereka diteguhkan, rasa damai, sukacita. Tidak ada kekurangan di antara mereka. Bayangkan saudara-saudara. Dan itu dijaga sampai detik ini oleh gereja. Maka di hari Minggu, kalau Anda bisa ke gereja, memungkinkan buat Anda ke gereja, silakan pergi ke gereja bersama seluruh umat beriman yang lain di seluruh dunia. Kita menghadap Tuhan. Karena apa? Di hari Minggu kita diundang oleh Tuhan masuk dalam sebuah perjamuan. Di situ kita mengakui dosa-dosa kita mensyukuri semua kebaikan-kebaikan Tuhan, kita mendengar sabda-sabda Tuhan, kita diajak untuk memahami hidup kita dan juga kehendak Tuhan, dan juga kita menerima komuni kudus. Kita disatukan oleh Tuhan, Tuhan tinggal dalam hidup kita. Dan juga setelah Ekaristi, kita bukan hanya diem aja, tetapi betul-betul penuh sukacita membagikan berkat-berkat kita untuk yang lain. Maka dari itu saudara-saudara, kita dibantu oleh bacaan dua murid yang pulang ke Emmaus dari Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Ya Romo, tadi sudah dengar Romo di gereja, bacaannya panjang. Saudara-saudara, saya sudah pernah mengatakan kalau Injil Yohanes bacaannya panjang semakin bagus. Karena kita bisa melihat betul-betul kata demi kata, peristiwa demi peristiwa diungkapkan secara luar biasa. Yang bisa membantu kita untuk bagaimana melihat relasi antara Yesus dengan murid-muridnya. Bagaimana kuasa kasih Tuhan mempengaruhi murid-murid ini. Dan juga kita diajak untuk melihat diri kita sendiri. Oh Romo, ternyata banyak sekali wajah-wajah kita diceritakan dalam kitab suci. Gak percaya? Mari kita lihat saudara-saudara. Buka kitab suci Anda, Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Dikatakan ada dua murid
Yesus yang pulang ke kampung mereka, ke Emmaus. Saudara-saudara, kata Emmaus, seringkali kita mendengar Emmaus Journey, sebuah perjalanan dari yang awalnya tidak berpengharapan, penuh wajah yang muram, penuh dengan segala pikiran-pikiran yang sempit. Di Emmaus mereka berjumpa dengan Tuhan. Di Emmaus mereka mendengar firman Tuhan. Di Emmaus mereka memecah-mecahkan roti bersama Tuhan. Di Emmaus mereka memohon kepada Tuhan, tinggallah bersama-sama dengan kami. Di Emmaus mereka berkobar-kobar mendengarkan pewartaan firman Tuhan tentang Yesus. Di Emmaus juga hidup mereka dipulihkan. Gak ada lagi keputusasaan, gak ada lagi kemuraman dalam wajah mereka. Gak ada lagi kata-kata yang kosong dalam percakapan mereka. Percakapan tanpa arti, hidup yang tanpa tujuan. Mereka betul-betul dibentuk di Emmaus. Nah, saudara-saudara, di Emmaus inilah kita bisa melihat dan mencermati. Ternyata kita bisa belajar apa yang harus kita persiapkan sebelum kita merayakan Ekaristi. Dan juga apa yang kita harus lakukan pada saat kita merayakan Ekaristi di gereja. Dan juga tidak berhenti sampai di situ saja. Apa yang akan kita lakukan setelah kita selesai merayakan Ekaristi bersama Tuhan. Kalau di dua murid di Emmaus, dikatakan mereka bercakap-cakap di perjalanan mereka. Mereka ngobrol, mereka bertukar pikiran. Sampai-sampai mereka tidak menyadari, tidak mengenali Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang bersama-sama mereka dalam perjalanan. Maka dalam Ekaristi, saya itu suka gimana gitu kalau saya dari atas altar melihat umat ngobrol gitu. Tangannya sih di bawah Romo, tertunduk kayak orang berdoa, tetapi sibuk sama handphone. Saudara-saudara, sebelum Ekaristi, betul-betul kenali Tuhan, rasakan kehadirannya. Jangan sibuk sama yang lain. Itu yang pertama. Siapa yang sering kali ngecek handphone waktu sebelum Ekaristi mulai? Saya Romo. Udah, mulai dari sekarang jangan. Sebelum Ekaristi, baca firman Tuhan yang akan dibacakan. Baca doa. Bisa doa rosario boleh. Doa Yesus boleh. Pokoknya lakukan hal-hal yang semakin memusatkan kita untuk bersatu dengan Tuhan. Nah, ketika mereka yang bercakap-cakap, bertukar pikiran sampai-sampai tidak memahami, tidak mengenali kehadiran Yesus, Yesus bertanya kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Dikatakan, berhentilah mereka, seseorang yang bernama Kleopas dengan wajah muram. Nah, di sini kita lagi-lagi belajar nih. Pergilah ke rumah Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, hati yang bersyukur. Buang segala kemuraman, segala kegelisahan kita, segala kepahitan kita. Kemarahan kita juga. Seringkali umat beriman dari gereja sih udah mantep Romo. Tapi di tempat parkir, berebutan parkir jadi berantem. Nah itu dia. Itu juga harus dihindari, diminimalisir. Maka sebelum kita merayakan Ekaristi, bersihkan dulu diri kita. Coba relasi-relasi sama anak, sama istri, sama cucu, sama orang tua, sama teman-teman yang lain. Dipulihkan dulu. Baru kita bisa bersatu dengan Tuhan. Kalau udah bersatu seperti itu saudara-saudara, seperti selang besar, pipa air besar, itu mengucur air berkat-berkat untuk kehidupan kita. Nah dikatakan juga si Kleopas berkata, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari ini? Saudara, perhatikan tadi intonasi saya, wajah saya ketika membaca ayat ini. Kleopas jengkel. Ini orang dari mana sih? Dari planet mana? Kok bisa nggak tahu apa yang sedang terjadi? Nah, di sini ada sesuatu yang luar biasa, saudara-saudaraku. Berhadapan dengan kejengkelan Kleopas, muridnya ini, Yesus berkata, apakah itu? Tuhan Yesus tidak langsung menegur mereka, tidak langsung membuka dirinya di hadapan mereka, tetapi dengan sebuah perkataan, apakah itu? Sebuah pertanyaan yang mengundang sebuah komunikasi, dialog. Yesus mau ngobrol. Maka saudaraku, di dalam gereja ketika kita merayakan Ekaristi, jangan ngobrol dengan kiri kanan, dengan sibuk dengan handphone. Tuhan Yesus mengajak, kangen untuk ngobrol sama kita. Ada apa itu? Yesus bertanya kepada dua murid di Emmaus.
Yesus juga bertanya kepada kita, bagaimana kabarmu? Ada apa dengan hidupmu? Cerita sama Yesus, ngobrol sama Yesus. Bisa jadi omongan kita dengan Yesus itu awalnya ya, itu sebuah keluhan. Saya lagi sakit Tuhan, saya lagi bermasalah, saya lagi problem Tuhan, kok saya lagi jauh daripadamu Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, itu juga yang dialami oleh dua murid di Emmaus ini. Ketika mereka menceritakan kepada Yesus yang tidak mereka kenali, dilanjutkan jawab mereka. Jadi dua murid ini saling mungkin bersaut-sautan, menceritakan apa yang terjadi. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Panggilan Yesus dari Nazaret adalah sebutan umum buat orang-orang banyak pada waktu itu kepada Yesus. Yesus yang berasal dari kota Nazaret. Musuh-musuh Yesus, orang Saduki, orang Farisi, imam-imam kepala juga menyebut Yesus dari Nazaret. Orang-orang yang tidak percaya pada kebangkitan juga menyebut Yesus dari Nazaret. Pilatus juga begitu. Nah, kemudian dikatakan dia adalah seorang nabi. Mulai naik lagi. Dikatakan dia yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah. Naik lagi. Lalu dikatakan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Mereka telah menyalibkan dia. Itu yang terjadi. Mereka tidak bohong, dua murid di Emmaus ini. Lalu muncullah sebuah keluhan. Padahal kami dulu mengharapkan dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Kekecewaan demi kekecewaan diungkapkan karena mereka tidak memahami apa yang terjadi pada Yesus dari Nazaret ini. Meskipun mereka sudah mendengar warta para perempuan yang menemukan makam kosong, warta dari para murid Yesus yang juga menemukan makam kosong, mereka tetap tidak percaya. Maka inilah yang menjadi alasan Yesus. Hai kamu orang yang bodoh, mengapa lamban hatimu untuk percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Saudara-saudara, ketika kita mengeluh terhadap hidup kita yang berat, kita sakit penyakit yang sangat berkepanjangan, masalah-masalah datang dalam kehidupan kita, konflik-konflik kita, bisa jadi setiap keluhan kita adalah sebetulnya ketidakmampuan kita untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, pertolongan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Sibuk, mata kita buta, telinga kita tuli, sehingga kita tidak memahami. Bahkan Yesus yang hadir saja, dua murid di Emmaus ini tidak bisa merasakannya. Itu yang Anda akan alami kalau Anda di gereja ngobrol, Anda murung, tidak bisa berdamai dengan orang lain. Ekaristi cuma berlalu begitu saja. Jangan biarkan. Nah, kemudian yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah Yesus menjelaskan kepada mereka segala yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Apakah Anda menyimak saudara-saudara? Pertolongan pertama yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-murid di Emmaus adalah menjelaskan firman Tuhan. Maka ketika dalam Ekaristi Kudus firman Tuhan dibacakan, mau pendek mau panjang, mazmurnya dinyanyikan, kita ikut terlibat. Kita simak baik-baik, jangan sibuk dengan yang lain. Dalam khotbah-khotbah, biarkan khotbah itu betul-betul menyentuh kehidupan kita. Hati kita yang berkobar-kobar mendengarkan pewartaan firman Tuhan. Saudara-saudara, itu yang dialami oleh dua murid di Emmaus ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Lalu menariknya ketika Yesus mencoba untuk seolah-olah melanjutkan perjalanan, dua murid di Emmaus meminta kepada Yesus, tinggallah bersama-sama dengan kami. Saudara, ini dia intinya, ini intisarinya. Apakah kalimat ini pernah Anda ucapkan dalam doa-doa Anda? Tuhan, tinggallah bersama-sama dengan aku. Temani aku Tuhan. Kuatkan aku selalu Tuhan. Jangan jauh daripada aku Tuhan. Apapun bagaimana situasi kehidupanku saat ini, tinggallah bersama-sama dengan aku. Itu sebuah doa yang diucapkan oleh dua murid di Emmaus. Nah, bagaimana Yesus yang sudah hadir tinggal dalam diri kita bisa kita pelihara terus-menerus? Disitulah Ekaristi jawabannya. Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka. Dan saat itulah mata mereka terbuka. Mereka memahami, hati mereka betul-betul bersyukur atas Tuhan yang hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan yang mengubah kehidupan mereka. Itulah Ekaristi.
Maka kalau Ekaristi betul-betul ikuti, hayati, bawa seluruh diri kita dalam perayaan Ekaristi. Rahmatnya itu luar biasa. Nah, apakah orang Kristiani hanya selesai sampai di situ saja? Ternyata tidak. Mereka yang betul-betul dibuka pikirannya, hati mereka dikobarkan oleh kuasa kasih Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem. Ini dia, mereka berjumpa dengan murid-murid yang lain. Mereka juga mendengar bahwa Yesus telah hadir menampakkan diri kepada Simon. Dan mereka juga men-sharingkan pengalaman mereka bersama Yesus, berjumpa dengan Yesus. Maka setelah Ekaristi, jangan cuman diem aja. Kobarkan kebaikan-kebaikan Tuhan, ceritakan, lakukan kebaikan-kebaikan Tuhan buat semakin banyak orang. Itulah kekuatan Ekaristi, saudara-saudara. Saya berharap semakin banyak umat beriman betul-betul merayakan Ekaristi. Jangan malas pergi ke gereja, betul-betul sambut komuni. Biarlah rahmatnya mengalir dalam kehidupan kita. Memperbaiki kehidupan kita yang seringkali rusak di beberapa bagian. Memulihkan kita bersama Tuhan yang bangkit. Maka dari itu saudara-saudara, mari bersama-sama dengan saya kita berseru, Tuhan tinggallah bersama kami. Tinggallah bersamaku di dalam doa, di dalam doa. Tuhan Yesus, tinggallah bersama-sama dengan aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.